Pemirsa, selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tank-tank milik pasukan militer Israel terus melepaskan tembakan ke sejumlah target di Gaza, Palestina pada Selasa waktu setempat. Pasukan artileri kendaraan lapis baja Israel dikerahkan ke wilayah Sderot, Israel Selatan yang berbatasan dengan Gaza. Tank-tank itu menembaki sejumlah target di Gaza. Sejak pekan lalu, Israel melancarkan ratusan serangan udara ke kota Gaza yang diklaim menargetkan infrastruktur milik kelompok Hamas. Lalu bagaimana pantauan terkini di jalur Gaza? Kita bergabung dengan Muhammad Hussein, warga negara Indonesia di jalur Gaza, Palestina. Hussein, bagaimana perkembangan terbaru dari sana? Ya, selamat malam waktu Indonesia, waktu Gaza, Palestina. Sampai saat ini serangan udara dari Israel dan serangan artileri darat ya dari tank-tank yang disiagakan di wilayah timur Gaza belum juga berhenti, belum kunjung reda. Terus menarget beberapa titik di wilayah Gaza, di beberapa wilayah terpisah, termasuk di sejumlah pemukiman warga, dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan korban luka. Sampai sejauh ini korban jiwa dari serangan Israel dalam 9 hari terakhir sudah mencapai angka 214 korban meninggal, di mana 61 diantaranya anak-anak, 37 diantaranya wanita, sementara korban luka mencapai angka 1.440 warga. Sebenarnya hingga saat ini wilayah mana dan titik mana saja yang menjadi target serangan dari Zionis Israel ini? Iya, terpisah ya, beberapa target terpisah dari wilayah selatan kota Rafah, bagian selatan jalur Gaza, kemudian juga Khan Yunis juga selatan, dan di jalur Gaza bagian tengah tempat saya berada juga tidak lepas dari target serangan Israel, dan terutama yang paling parah itu terdapat di utara di 3 kota perbatasan, yaitu Beit Hanun, Jabalia, dan Beit Lahia. Dan juga selain dari serangan udara dan serangan darat menggunakan artileri, patroli laut Israel juga terus menggempur rumah-rumah warga yang dekat dengan pemukiman pantai, di mana pantauan saya hari ini ketika melewati tersebut itu memang sudah dievakuasi. Jadi semua pemukim atau semua warga yang berada di sekitar pantai Mediterania di Gaza ini sudah mengungsi dan sudah dikosongkan karena intensitas serangan dari patroli laut yang juga sangat masif. Oke, baik. Lalu Hussein, bagaimana penanganan korban di sana? Ya, korban luka tetap dirawat sesuai prosedur meskipun dengan berbagai keterbatasan, kekurangan tenaga medis, kekurangan obat-obatan, serta kekurangan fasilitas medis di berbagai rumah sakit di Gaza, termasuk juga kekurangan ambulan. Jadi sampai sejauh ini dari 1.440 korban luka yang berhasil dievakuasi, ini ternyata banyak yang dievakuasi tidak menggunakan ambulan. Banyak dievakuasi menggunakan mobil-mobil milik warga karena memang keterbatasan jumlah tenaga medis dan ambulan yang dimiliki oleh pemerintah Palestina di jalur Gaza. Hussein, lalu bagaimana dengan pasokan obat-obatan maupun juga peralatan dalam kondisi seperti ini, karena kita tahu beberapa wilayah dan akses juga masih diblokade oleh Israel? Ya, sudah 3 hari terakhir ini alhamdulillah pintu perbatasan Rafah yang menghubungkan antara wilayah Gaza dengan Mesir sudah mulai dibuka oleh pemerintah Mesir, dan pemerintah Mesir juga sudah mulai mengirimkan bantuan obat-obatan sebanyak 64 ton ya, bantuan obat-obatan serta beberapa kebutuhan medis lainnya, dan juga bantuan dana jumlah 500 juta US dollar untuk meringankan korban yang berada di Gaza.
Hussein, ini perbatasan Rafah antara Mesir dan Palestina ini sudah dibuka. Data yang Anda peroleh, sudah ada berapa orang yang mengungsi ke wilayah tersebut? Kalau pengungsian tidak ada ya. Rafah ini tidak dibuka untuk mengungsi, untuk warga Gaza yang mengungsi tidak, tapi ini lebih ditekankan untuk merujuk korban luka yang tidak bisa ditangani di Gaza, kemudian mulai dievakuasi, dirujuk ke wilayah Mesir untuk mendapatkan perawatan yang lebih maksimal. Jadi dibuka bukan untuk digunakan oleh para pengungsi yang mau keluar dari jalur Gaza. Lalu bagaimana untuk upaya gencatan senjata di sana, Hussein? Masih terus dilakukan oleh sejumlah negara-negara mediator, diantaranya oleh Mesir, oleh Turki, bahkan Rusia dan negara-negara Eropa. Namun sejauh ini belum ada titik temu terkait kesepakatan gencatan senjata. Yang terakhir, perkembangan terakhir bahwa pihak Mesir sudah merekomendasikan agar gencatan senjata dimulai hari Kamis besok jam 6 pagi. Namun ini belum ada kabar yang menegaskan apakah kedua belah pihak itu menerima rekomendasi atau usulan dari pihak Mesir tersebut atau belum. Baik, terima kasih Muhammad Hussein, warga negara Indonesia di Gaza, Palestina. Kita harapkan upaya gencatan senjata dapat terrealisasikan sehingga tidak semakin banyak korban warga Gaza yang timbul akibat serangan-serangan dari Zionis Israel. Ya, betul. Terima kasih Hussein. Amin.